Kepada kita semua, marilah kita bersama-sama dalam membangun negeri ini, karena kalau dibiarkan bupati sendiri atau dibiarkan dewan sendiri, ini pembangunan ini tidak akan bisa terwujud. Kita usulkan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga nanti pembangunan ini betul-betul bisa bermanfaat. Sawir juga yang didukung dengan adat, ya, tolong juga nanti dijelaskan antara LA dengan MKKA. Dengan dasar itu juga Pemda membangun tubuh ikan supaya kita ya benar-benar juga seperti patin itu udah sebagai kehidupan di saudara kita 13 bersaudara dari patin ini. Kalau sempat kita terima TKS belasan ribu, nanti kita akan ke bablasan. Ya akhirnya Pemda tidak sanggup membayar, karena memang untuk melakukan perubahan itu intinya adalah semangat kita, dan kita jangan terlalu mempedulikan ya kritikan. Kenapa? Karena kritikan itu juga kalau memang itu benar, ya kita harus, nggak ada masalah, kita siap, kita terima. Tapi kalau memang itu kritikannya tidak berdasar, kadang ada pemerintahan dengan modal diduga. Jadi dalam hal ini semalam ini saya baca di berita. Ketan bukan sembarang ketan dimasak dalam kuali. Inilah saat yang dinantikan, sambutan dan arahan penjabat bupati. Dan selanjutnya sambutan dan pengarahan penjabat Bupati Kampar sekaligus membuka acara musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Kecamatan Salo tahun 2025. Yang terhormat Bapak Haji Hambali SE MBA MH, disilahkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jarang-jarang nih anggota dewan ini bisa sebanyak ini lah. Ini dari juga udah 3 kali bahwa satu itu ya. Ini alhamdulillah. Tapi sesuai dengan juga ketentuan yang sekarang itu, bahwasanya pokok-pokok pikiran itu diperbolehkan, tapi mekanismenya harus benar. Ini alhamdulillah yang datang, kita dari awal, kita susun dari awal, ya Allah terakomodir nanti pada bulan. Yang saya hormati Bapak Kepala OPD, utama nih Kepala Bapeda, yang mana ini merupakan yang di sektor ini untuk acara Musrenbang ini. Tadi perhubungan juga, tadi kesehatan juga, ada sosial, Bapak Ibu yang mewakili Kepala OPD. Ini ada juga kadis pendidikan. Udah lengkap nih. Nenggodang-godang aja juga pas saya. Itu ya ibu-ibu ya. Dan juga teristimewa Forkopincam dari Dan Ramil, dan juga Pak Kapolsek yang hadir pada kesempatan ini, tokoh masyarakat, alim ulama, organisasi masyarakat yang hadir pada kesempatan ini. Nah, juga ini ada organisasi kewanitaan itu perempuan, salah satunya perempuan, organisasi perempuan ya.
GOW organisasi wanita. Ya, ada juga serta di Salubes. Ini suatu keberkahan buat kita bisa berkumpul di sini karena ini di awal tahun kita merancang untuk kegiatan di awal bisa kita laksanakan di awal tahun 2026 besok. Jadi ya dari sekarang lah kita mengusulkan hal-hal yang dianggap penting. Jangan sampai nanti kantor camat, kantor desa yang merupakan pelayanan tiba hujan bocor, hujan lah. Kan tujuannya kita melayani, tapi akhirnya tidak jadi kita melayani, asik bersih-bersih. Ini yang perlu. Dan juga pada kesempatan ini ya mudah-mudahan kalau memang perlu rehab daripada kantor camat yang sekitarnya ini, ya pendanaannya mulai tahun ini kalau memang udah ada renjanya kita akan menempatkan kegiatan dan pendanaannya itu langsung di kecamatan supaya kita bisa lebih maksimal dalam melaksanakan. Dengan pertimbangan kalau camat di situ peduli, ya kurang-kurang sedikit duitnya pasti diselesaikan pekerjaannya. Ya contohnya nih Bu Camat, tangga kita di bawah itu sapa awal tapak awak di sana kita. Ya apa? Bogor, lo coba pikir cek kontraktor ada tidak ada. Ya maksudnya tidak berdasarkan fungsional yang dibangunnya itu, atau tanggung mungkin nih keramiknya tanggung, kan? Ya, tak mau lagi untuk beli keramik, itu kan cukup membahayakan juga ya. Karena memang yang paling bawah itu sangat kecil, nampak saya, nah, parah itu kan, itu maksudnya. Jadi yang kita, terus ada lagi yang kemarin saya ke kantor camat. Numpang ke toiletnya, waduh luar biasa. Memang waktu di Hongkong payah waktu besok. Apalagi kalau badan kodam kecil apa nggak dia masuk berada. Tuh, jadi dalam artian ya kita harus dalam membangun itu sesuai dengan tadi disampaikan sesuai dengan kebutuhan disampaikan oleh Pak Dewan, kita bukan berdasarkan keinginan kita. Jadi kita harus buat skala prioritas, karena yang selama ini kita itu asik aja usul minta jalan-jalan. Kalau minta jalan 1 kilo udah habis 3 sampai 4 miliar. Dibuat yang lain lah banyak redap ya kan. Jadi ini perlu juga dari desa ini apakah udah betul-betul prioritas jalan ini, termasuk pun dilihat kalau kondisinya jalan ini masih ditempuh oleh air, nantinya aja nyusul dulu. Ya, maksudnya kita pikirkan bagaimana untuk tingkat yang bisa dilewati dulu, kita siapkan air tidak masuk. Baru kita tingkatkan untuk membangun jalan. Kalau nggak mubazir, uangnya banyak, sebentar nanti rusak. Karena pantangan daripada aspal ini air. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Selanjutnya dalam hal ini di samping juga pembangunan fisik ini, pembangunan daripada masyarakat juga penting dalam artian kepada masyarakat kita ke tingkat kesadarannya ya seperti kalau nanti ada bantuan pemerintah yang berhubungan dengan yang namanya orang miskin, PKH atau apa segala macamnya, ya benar-benar lah kita persilakan ya orang-orang yang berhak. Jadi kalau lagu orang mau kita jadi soto ya malu kita.
termasuk pun BLT. Jadi kita yang harus juga edukasi masyarakat kita bahwasanya tidak selamanya ya setiap bantuan itu ya harus kita ambil. Kita harus juga prioritaskan masyarakat yang untuk memperolehnya, dan juga kita lebih baik kita memposisikan diri menjadi orang pemberi daripada orang penerima. Ini yang lebih baik. Dan kepada kita semua, dan juga di alhamdulillah semenjak Musrembang baru kali ini saya sempat nih Pak Dewan, Pak Said, terutama Pak Said, karena tak sempat, kadang jadwalnya ini sama maaf, ini memang betul-betul sebetulnya jadwal itu kemarin di mana tuh? Di 13 di Karawang, karena besok tidak memungkinkan acara untuk di Palembang karena kami ada MOU besok itu dengan PCR Politeknik Kaltek Riau. Kita MOU karena di sana memang masalah IT di situ memang ya pada saat ini di Riau ini itulah yang terbaik. Jadi kita masih banyak butuh tenaga informatika ini. Jadi kalau memang lah dari kita ya anak-anak kita ya kita arahkan kepada jurusan-jurusan atau sekolah-sekolah termasuk juga perguruan tinggi yang benar-benar memiliki kompetensi dan memang dibutuhkan. Nah, ini yang perlu kita. Jadi kita juga punya strategi seperti kemarin STPN anak Salo ini ada berapa kemarin, lumayan lah, 3 atau berapa dari 32 yang anak-anak Salo ikut tes sekolah tinggi pertanahan nasional, tapi untuk 3 tahun atau 4 tahun ke depan kita sudah punya SDM di bidang pertanahan ini yang memang sangat dibutuhkan, dan ya saya menjamin tidak akan menganggur mereka, karena kalau memang Pemda Kampar, karena kita udah punya MOU dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Jogja, yang ini adalah di bawah Kementerian ATR BPN. Kalau memang mau Pemda Kampar memberikan semua anak-anak ini ke BPN Kampar atau BPN Pekanbaru, mereka sudah siap menampung. Itu contohnya, saking butuhnya ilmu pertanahan ini. Di BPN aja 32 orang udah siap untuk ngambil semua. Itu baru satu lembaga. Belum lagi tempat-tempat notaris, belum lagi Pemda. Pemda ini banyak butuh di Bapeda, butuh di BPSP, banyak lah. Di kecamatan itu pasti butuh. Ada 21 kecamatan ini. Jadi dengan kerangka berpikir, karena tingkat kebutuhan kita tinggi dan juga untuk mendapatkan anak-anak ini kalau kita biarkan secara reguler paling 1 atau 2 orang yang bisa kita dapat. Dan juga kalau STPD kan udah 11 tahun nih, MOU kita anak-anak Salo itu udah berapa orang? Udah ada tuh yang di STPD udah ada berapa Revi? Mana Pak Kades sendiri? Oh itu sekitar 20-an sudah ada kita di bidang perhubungan dan di bidang stand. Besok ini kita akan seleksi dan sudah ada MOU-nya itu di stand 8 apa 10 di STIS juga. Stand itu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, yang mana anak-anak ini juga di Pemda juga butuh gitu, auditor, akuntan, ada juga masalah perpajakan. Pemda masih sangat membutuhkan. Di samping itu juga STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, yang mana juga kalau kita di Pemda ini cuma, kalau saya tidak salah cuma 2 orang ya tadi
karena kebutuhannya cukup tinggi. Jadi itulah dasarnya kita melakukan MOU dengan sekolah-sekolah yang punya yang punya skill ini. Untuk diketahui, kalau STIS ini Pemda Kampar lah yang pertama bekerja sama dengan STIS di Indonesia ini. Jadi kita betul-betul serius untuk mempersiapkan kader-kader kita ke depan. Kemarin saya baca berita, ya alhamdulillah Inhil nyusulin ya, dapat info dan juga waktu itu ada tanya, ya, mereka juga merasakan mungkin kebutuhan itu, Inhil juga udah ikut. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ya doakan kami untuk kerjasama ini bisa lancar. Dengan Unhan itu tinggal menunggu MOU. Unhan ini juga potensial ini, karena di situ ada diajarkan tentang pertahanan pangan, tentang perikanan, yang mana perikanan kita kan cukup menggiliat lah untuk di daerah 13 Kota Kampar. Dengan dasar itu juga Pemda membangun tubuh ikan supaya kita ya benar-benar juga seperti patin itu udah sebagai kehidupan di saudara kita 13 Kota Kampar dari patin ini. Kalau ikan toman memang top. Ikan toman itu bagi pemancing dan memang udah termasuk ikan langka. Kalau ikan tapa, ya itulah seleranya orang Kampar ini. Kalau nggak ada ikan tapa dia ayonan lah, ada gayo. Jadi dalam artian kita menunjukkan dan selera kita Kampar ini tingkat selera yang tinggi, berarti ini harus kita imbangi selera yang tinggi ini dengan semangat kita juga yang harus tinggi. Kalau tidak tekor kan, selewo bodang nih, penghasilan kete, kita akan membantah dari itu. Jadi ini yang harus kita seimbangkan. Dan juga kita untuk tahun ini Pak Said jadi masuk poker seperti puskulawannya, puskusalo. Nah, puskesmas pembantu. Ya, jadi masuk kan? Ada selesai. Ya, ada tuh, ada selesai yang pustu. Ya, tinggal kita, ya saya sebut, ya tinggal kita nanti meningkatkan fasilitasnya. Jadi dalam artian kita juga bercita-cita puskesmas ini betul-betul bisa melayani masyarakat kita, termasuk pun seperti jalan yang menuju puskesmas induk di Salo itu kan pada saat perubahan kemarin itu yang jalannya putus, kita bangun pada saat Bapak SF Haryanto jadi PJ Gubernur. Pada saat itu, pada saat peresmian jembatan, kita ajak meninjau lokasi. Ya alhamdulillah, dibangun oleh Bapak PJ saat itu. Ya sekarang kan udah lancar untuk ke puskesmas induk. Apa lagi? Jalan. Kita mau target. Ya berarti kan tinggal kita tingkatkan Pak Dewan. Nah itu aman dulu. Tinggal kita tingkatkan karena memang kemarin itu kita targetnya untuk orang naik kendaraan sepeda motor. Karena memang jauh muternya sekitar 11 kilo. Ini. Jadi dalam hal ini Pak Kadis Kesehatan yang puskesmas ini ya betul-betul kita cek semua lagi sehingga ini memang layak untuk memberikan pelayanan. Seperti kemarin laporan dari Kapus Puo, ada pustu di sekitar Puo itu dari awal Pak Kadis memang bocor gitu. Jadi berarti kan ini kan tugas kita, PR kita, karena memang
rehab ini kadang di sininya kita lihat bagus, ternyata di atas masih bocor. Jadi inilah tugas kita untuk mendata kembali fasilitas-fasilitas pelayanan ini, karena pada saat sekarang ini pelayanan ini menjadikan prioritas penilaian dari pemerintah Indonesia. Nah, untuk itu ya benar-benar kita persiapkan puskesmas yang layak, termasuk pun kemarin keluhannya itu kantor puskesmas itu tidak ada ruang parkir, sehingga pada saat malam hari kendaraan sepeda motor itu dimasukkan ke ruang pelayanan. Berarti kita harus mempersiapkan ruang parkir supaya ruang pelayanan itu tetap bersih dan steril. Ini yang perlu kita rancang. Jadi kita betul-betul, kita ini apalagi di sekitar Salo, Kuok, ini berbatasan dengan kota, ya ini memang ya udah harus kita jadikan kota-kota kecil ini. Nah, kota penyangga. Jadi kepada kita semua, kalau kita mau, ya tidak ada yang tidak bisa. Karena memang untuk melakukan perubahan itu intinya adalah semangat kita, dan kita jangan terlalu mempedulikan ya kritikan. Kenapa? Karena kritikan itu juga kalau memang itu benar, ya nggak ada masalah, kita siap, kita terima. Tapi kalau memang itu kritikannya tidak berdasar, kadang ada pemberitaan dengan modal diduga. Jadi dalam hal ini semalam ini saya baca di berita ada lagi LSM yang mengatakan masalah makan minum 6 miliar, ya kan, banyak yang fiktif, bahkan nggak sampai 6 miliar lagi, tidak terlalu lebih, ya kan. Nah, jadi saya bilang ke Bapak, ya udah jangan direspon, biarkan saya nanti capek sendiri, karena orang ini tidak berdasar. Kalau yang berdasar silakan. Tapi kan udah sering kita dengan modal diduga. Termasuk pun kemarin masalah TKS, ada yang memperjuangkan TKS, ya ada komunikasi dengan yang orang yang memperjuangkan TKS. Di situ dinyatakan, ya udah silakan laporkan saja. Bupati PJ Bupati Kampar menantang Bapak Prabowo. Hebat kali berani menantang Pak Prabowo, itulah hebatnya bahasa pengasuh. Padahal saya menyampaikan kalau memang pekerjaan saya ini salah, udah kalian demo saya sebagai PJ Bupati, turunkan PJ Bupati ini. Saya suruh untuk mendemo saya. Semua bagus. Baru berita itu contoh. Jadi dalam artian itu kalau pemerintahan itu jangan kita pikirkan kepada kepala OPD, karena kalau kita asik berpikir tentang itu kita nanti terkonsentrasi ke sana, akhirnya kita tidak akan bekerja. Kita ini tetap harus bekerja apapun, ya kita siap menghadapinya, karena kita ini kan sudah dibayar lengkap gaji dengan tunjangan. Ya, jadi tunjangan termasuk tunjangan dihina, dicaci maki, biasa saja. Jadi kepada kita, kalau memang kemarin itu kita respon, kita terima daripada tuntutan TKS ini akan menjadikan Kampar ini bangkrut, karena TKS itu adalah yang paling bawah di dalam aturan ini, tidak punya SK, tidak punya AMPRA. Sementara ada yang punya SK, karena kriterianya tidak cukup, tidak bisa masuk. Berarti lebih tinggi posisi orang yang punya SK tadi, walaupun kriterianya belum memenuhi. Ada yang gajinya 200.000, ada yang tidak, perlu per bulan. Kalau sempat kita terima TKS belasan ribu, nanti kita akan ke bablasan. Ya akhirnya
Pemda tidak sanggup membayar penggajian, ya kita ini semua ya siap-siap saja tidak akan menerima tunjangan-tunjangan, termasuk pun Bapak Dewan ya akan kesusahan juga nanti dalam membantu masyarakat dengan pokok-pokok pikiran ini. Jadi kepada kita semua, marilah kita sadari, selagi kita bisa memberikan untuk masyarakat, kita tetap berikan. Termasuk pun untuk sekolah yang tadi saya sampaikan yang bekerja sama Pemda dengan perguruan tinggi itu yang memang betul-betul dibutuhkan, kita sudah menyiapkan beasiswanya. Jadi dari sekarang disampaikan, kalau ada yang kira-kira mau minta beasiswa, ya usahakanlah anak-anak, saudara-saudara dan juga tetangganya untuk bisa lulus di perguruan tinggi yang tadi saya sampaikan. Jadi kita fair. Jadi dari awal kita sampaikan yang punya dana beasiswa adalah ini. Di samping itu kita tetap bisa memberikan beasiswa nanti dari dana CSR, kita bisa. Tapi kalau CSR berarti kan sesuai dengan ketentuan daripada yang ada di perusahaan tersebut. Nah, jadi kepada kita semua, marilah kita bersama-sama dalam membangun negeri ini, karena kalau dibiarkan bupati sendiri atau dibiarkan dewan sendiri, ini pembangunan ini tidak akan bisa terwujud. Karena pemerintahan itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Jadi yang namanya pemerintah itu bukan hanya kami yang PNS saja, bapak-bapak dewan ini juga bagian dari pemerintah. Jadi ibaratnya kami ini satu rumah, dua kamar, beda kamar aja warnanya. Jadi ini yang perlu dipahami, bahwasanya kita ini adalah sama. Dan kepada kita semua, marilah kita mengikuti musrenbang ini dengan seksama, dan juga kita usulkan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga nanti pembangunan ini betul-betul bisa bermanfaat. Karena kita kecenderungan ada juga kemarin ada dari lembaga adat lah, dari adat minta dibangunkan balai adat. Saya tanyakan itu biar, karena banyak balai adat itu tidak memakai. Iya itu, saya kira lebih baik kita ini kalau memang dipakai, memang ada aktivitas, ya bagus. Tapi kalau tidak, ya hancur, dan juga ya untuk pemeliharaan. Lama-lama kusamnya nak dicat yo. Ini perlu kita pahami. Jadi yang minta itu balai adat untuk dia kalau di kecamatan untuk sawit. Dan juga yang untuk masalah kita ini masalah adat ini ada sawir juga yang didukung dengan adat. Ya, tolong juga nanti dijelaskan antara LAK dengan MKKA. Bagaimana ini organisasinya supaya ya jangan terjadi nanti dualisme, dan kalau kami dari pemerintah untuk melelang Banten sana, ya bagus. Nah, seperti KMPI ada dualisme, satu pun tidak kita bantu. Oke, kira-kira demikian. Karena di Bandung ini kita susah, yang mana yang benar. Makanya untuk itu perlu daripada organisasi ini solid, karena kalau tidak nanti ya itulah masalahnya. Daripada kami yang susah untuk mempertanggungjawabkan, ya lebih baik ya bagaimana itu kita tunda. Saya mengucapkan selamat melaksanakan musrenbang pada pagi ini. Semoga apa yang diusulkan nanti ya betul-betul bisa maksimal dan bermanfaat buat masyarakat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisahku.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia.